Halo Femkos, balik lagi nih di High Talk, podcast santai bareng Himaiko. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang sering jadi bahan overthinking nih bagi mahasiswa tingkat akhir, yakni life as an IKK fresh graduate, life after graduate teman-teman. Nah kali ini kita kedatangan sosok keren yang baru aja lulus dari IKK nih teman-teman. Penasaran gak sih? Oke, langsung aja nih kita kenalan sama narasumber kita hari ini yang udah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Bang Ahmad Kadafi atau biasa dipanggil Bang Davi nih. Mungkin boleh disapa dulu teman-teman Femkos yang lagi nonton kita hari. Oke, ini biasa dipanggil siapa? Teman-teman Femkos ya? Femkos, betul. Oke, halo teman-teman Femkos. Mungkin sebelumnya tadi udah di-spill ya sama Rofi. Nama saya itu Ahmad Kadafi, biasa dipanggil kalau di sini mah Davi ya. Biasa dipanggil Davi sama teman-teman IKK. Saya di sini IKK 58 dan alhamdulillah dipercaya sama teman-teman menjadi APA dari 58 gitu. Oke, ketua angkatan dari IKK 58. Betul. Ya. APA. Oke. Boleh dong. Sebelumnya halo Kak Dapi ya. Bang Dapi ini, biasanya Bang Dapi ya, bukan Iya. Bang Davi. Betul, biasanya pakai P sih emang Bang Dapi lebih Iya. lebih enak aja sih biasanya dipanggil seperti itu. Betul. Karena di wilayah Bogor ya, Sunda ya teman-teman, Pi ya. Iya. Jadi Bang Dapi gitu. Oke. Boleh dong Bang Dapi, gimana sih kabarnya hari ini? Kabar hari ini alhamdulillah baik. Kebetulan hari ini tadi habis ngambil ijazah maksudnya. Oh, bukan undangan lagi, ijazah teman-teman. Iya, langsung betul. ada SKL-nya? SKL sudah, alhamdulillah. Pokoknya perihal administrasi kelulusan alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Udah nggak namanya balik-balik lagi ke IPB atau? Yang namanya silaturahmi nggak tahu ya Rofi ya. Lanjut. Ya insya Allah lah nanti Iya. ke depannya. Oke deh, lanjut nih Bang Napi. Oh iya, Bang Napi ini kan baru aja wisuda ya, beberapa minggu yang lalu. Udah ngambil undangan dan udah selesai wisudanya malah. Betul. Gitu, masih fresh graduate banget nih jadi alumni. Pasti momen-momennya masih hangat kan ya. Terus boleh dong diceritain nih gimana sih rasanya waktu pertama kali selesai studi dari IKK? Waktu awal selesai studi di IKK, ya tentu rasanya kita nggak bisa bohong ya. Yang pertama itu lega ya, lega banget plong, dalam artian tuh sidang sudah selesai itu. Betul. Keluar dari ruangan sidang itu leganya minta ampun. Teman-teman juga selamat ya, udah itu tenang banget. Dan bersyukurnya pada saat ini saya apa aku apa gue nih ngomongnya enaknya nih? Santai aja sih. Santai aja ya, oke, nggak apa-apa ya gue aja ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi pas sidang kebetulan itu jadwalnya berbarengan dengan orang tua lagi pergi haji waktu itu. Jadi ya rasanya bersyukur banget walaupun orang tua nggak bisa hadir di sini, tapi mungkin doa orang tua di tanah suci sana itu berharga banget untuk selesai sidang situ. Jadi untuk utamanya sih itu lega semuanya deh, plong gitu. Iya, alhamdulillah tuh berarti doa orang tua benar-benar menjamin banget ya Bang ya. Betul, Rofi. Oke. Beres sidang langsung pakai selendang gelar SSI. Betul. Kebetulan kita tuh di teman-teman laki ya, kita punya grup laki IKK, itu maksudnya angkatan 58. Kita tuh bikin selempang sendiri, dalam artian di saat gua sidang nih teman-teman yang lain pada PT-PT beli selempang. Misalkan nanti gantian lagi dia yang sidang, kita PT-PT beli selempang. Jadi ibaratnya ya biar kita saling peduli aja gitu. Iya. Itu sih yang bikin kita ya erat lah pelan-pelan gitu walaupun udah mau pisah istilahnya gitu. Iya. Aduh, jadi agak terharu juga ya ikutan ya teman-teman ya. Berarti tadi PT-PT-nya yang memang nggak ngeluarin biaya bagi yang lulus, bagi yang saat itu sidang. Oh, tadi sadar. Iya. Oke, paham. Baik. Oke, kayak kegambar banget ya. Kayak aduh, nyes banget, gak sabar pengen cepet-cepet lulus kayak. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terus nih Bang, setelah itu gimana sih euforia atau momen kelulusan Bang Dapi yang baru aja banget dilewatin? Ada mixed feeling kah atau gimana? Mixed feeling itu pasti sih. Mixed feeling dalam artian yang pertama tuh tadi mungkin lega dalam artian kita seneng karena udah selesai studi segala macam. Cuman ya overthinking segala macam sih. Kan tadi udah sempat di-spill ya. Tema kali ini tuh kayak banyak yang overthinking segala macam. Jujur, gue pribadi itu juga overthinking dalam artian apakah ini gue harus istirahat dulu, apakah ini langsung nyari kerja atau seperti apa. Cuman gue tipe yang bisa dikatakan keras sih sama diri sendiri, dalam artian daripada lama-lama nganggur, lama-lama diem istirahat, takutnya nanti kebablasan gitu ya. Jadi udah mulai pelan-pelan
rapihin CV, rapihin segala persyaratan-persyaratan yang ada, ya pelan-pelan Udah lah. nyicil ya. Udah nyicil pelan-pelan gitu. Karena kan ya di rumah juga mau ngapain gitu kan, kasihan orang tua gitu kan. Di rumah cuma ntar kita cuma tidur-tiduran doang gitu ya. Aduh, iya sih. Jadi ya bener. pelan-pelan aja lah sambil rapihin CV segala macem gitu. Oke, berarti udah apa ya, mengorbankan waktu sedikit demi sedikit untuk lulus tuh, nyempetin lah ya walaupun banyak waktu kosong begitu. Betul. Oke, tadi udah ngebahas perihal euforia kelulusan nih. Mungkin selanjutnya pasti muncul nih realita baru nih Bang. Nah, sebagai fresh graduate, apa sih tantangan yang pertama kali Bang Davi hadapi? Tantangan pertama kali mungkin tadi sedikit udah gue mention ya. Tantangannya adalah diri sendiri. Diri sendiri itu dalam artian kayak gue mungkin satu sisi seneng, cuman satu sisi tuh ngerasa masa gue gini-gini aja sih ngelihat teman-teman yang lain nih, balik lagi nih ngelihat orang lain nih, balik lagi gitu nih, ngelihat orang lain yang mungkin masih kuliah belum sidang tapi dia udah mulai kerja tempat lain, atau mungkin dia udah banyak kegiatan lah. Masa nih gue yang ibaratnya udah sidang tapi belum gimana-gimana. Itulah tantangan diri sendirinya di situ. Iya. Padahal mah sebenarnya kita mau istirahat pun juga sah-sah aja dong, ya kan, sah-sah aja kan. Mau istirahat, mau mungkin ya sambil rebahan dikit-dikit juga itu sebenarnya masih nggak apa-apa. Cuman itu sih tantangan diri sendiri yang mana kita atau gue tuh di ampu dalam artian kayak ini sebenarnya gue nggak apa-apa gak sih istirahat, atau mungkin gue harus cepet-cepet cari kerja atau cepet-cepet mendapatkan kerja atau gimana nih. Nah di situ tuh yang bikin tantangannya. Sampai akhirnya pun ya yang namanya masih ada orang tua, alhamdulillah ya, jadi sharing-sharing lah sama orang tua. Sharing-sharing sama orang tua baiknya gimana. Awalnya sih dibilang udah nggak apa-apa istirahat dulu aja. Cuman kan ya balik lagi namanya keras sama diri sendiri itu sih. Ya, bener. Bahayanya di situ. Cuman ya nggak apa-apa, jadi pelan-pelan mulai tadi kan ngerapin CV udah. Kalau di saat CV-nya udah aman, sharing lah sama temen. Kebetulan juga punyalah banyak teman di luaran yang istilahnya udah kerja, sharing-sharing gitu kan. Ini gimana sih tantangan-tantangan di luar sana. Di saat ada dapat lowongan juga ya dikit demi sedikit masukin apply gitu kan. CV atau segala persyaratannya. Paling itu sih. Oke, berarti lingkungan yang suportif itu benar-benar mendukung banget ya. Betul. Baik dari orang tua, temen-temen juga ya. Wah, itu alhamdulillah di Tantayungan bahasa Sundanya mah ya. Tantayungan, kayak iya. Dikelilingi oleh orang-orang yang positif lah gitu. Iya, Jadi benar. nggak mau ketinggalan lah, pengen motivasi buat maju terus begitu. Alhamdulillah. Oke deh. Terus aku juga penasaran nih, Bang, gimana sih cara Bang Davi buat beradaptasi dari kehidupan kampus ke dunia kerja gitu. Nah, yang ritmenya tuh kan pasti beda ya. Begitu, mungkin bisa langsung dia. Kalau untuk adaptasi ya, karena ya memang yang dirasakan sebetulnya itu beda banget ya antara dunia kampus dan dunia kerjaan. Dalam artian tuh di saat kita di kampus ya paling kuliah, entah itu praktikum atau mungkin ya organisasi lah, organisasi kepanitiaan dan segala macamnya yang mungkin Raffi juga udah lebih pengalaman juga gitu ya perihal pengalaman organisasi segala macamnya. Cuman kalau udah di dunia kerja ya nggak bisa bohong, ada sifat apatis ya. Dalam artian tuh ya masing-masing udah fokus sama dirinya sendiri gitu loh. Kayak misalkan saya punya job desk tertentu, kalau misalkan di organisasi mungkin siap lah ada teman yang nge-backup, ada siap yang temen yang punya pikiran atau punya jiwa, oke nggak apa-apa lu istirahat dulu aja ya, nanti gua gantiin ya. Tapi kalau di dunia pekerjaan agak sulit sih ternyata seperti itu. Jadi ya usahakan memang kita bisa dengan diri sendiri gitu. Cuman ya nggak luput dari tetap komunikasi juga sih. Baiknya kalau emang amit-amit kita lagi sakit atau mungkin ada kendala lain ya tetap nggak apa-apa dikomunikasiin aja. Cuman peluang untuk dibantunya ya agak-agak gimana gitu ya. Iya, gitu. benar-benar. Kayak segan juga sih bantu, kayak apalagi kan kalau di kampus kayak ya udah bantu gitu ya. Kalau kerjaan mungkin beda, sifatnya udah yang kayak mungkin udah amanah tanggung jawab. Mungkin kerjaan apa harus diselesain sama kalian juga. Apalagi juga posisinya masih baru ya, masih sebagai orang baru ya kan. Gak enakan banget ya. Jadi gak enak. Aduh mau ini gak enakan, tapi dibilang ini itu. Itu dia makanya. Ngaruh first impression juga bagi orang-orang juga ya. Betul. Oke deh. Selanjutnya nih. Berhubung sekarang Bang Davi udah masuk dunia kerja nih, kita pengen tahu juga gimana pengalaman pertama nih Bang Davi di dunia kerja.
Pengalaman pertama di dunia kerja. Ini nggak apa-apa ya, ceritain aja keseharian kerjanya gitu ya. Boleh. Alhamdulillah diterima kerja sebagai guru BK. Sekarang guru BK di salah satu sekolah SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Itu di dekat rumah juga. Dan alhamdulillah dipercaya sebagai guru BK dan juga pembina OSIS. Oh, gitu. Pembina OSIS teman-teman. Ya. Iya benar. Dan itu pengalaman awalnya ya yang namanya orang baru ya, kayak selayaknya kita jadi mahasiswa aja sih. Mungkin nih banyak nih kan sekarang lagi maba-maba nih, pasti mereka kayak nyari teman baru, nyari kakak tingkat. Nah, sama sih saya juga di kerjaan gitu, kayak oke, pelan-pelan nih nyari guru-guru yang ibaratnya bisa dideketin, dalam artian ya ngobrol-ngobrol pelan-pelan. Yang namanya adaptasi ya pelan-pelan kan, nggak bisa yang langsung jujingkirkan segala macam kan, nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin. Jadi gitu sih, yang namanya adaptasi itu pelan-pelan, sering-sering ngobrol aja, dan pede aja sih. Pede bukan berarti kepedean ya. Bukan berarti kepedean. Pede kayak oke nih, udah dipercaya sebagai guru BK, yang mana pastikan kita udah punya skill, kompetensi yang udah kita punya. Udah tinggal kita salurin, kita maksimalin potensi yang memang sudah dipercaya itu. Termasuk juga sebagai pembina OSIS. Alhamdulillah ya, semasa sekolah jabat sebagai OSIS dan masuk di IPB juga kan jalur ketua OSIS ya. Dan mungkin dari pihak sekolah sananya melihat background situ, karena kan memang gue masukin di CV juga, masukin di portofolio juga. Dan ya tinggal dimaksimalin aja, yang penting jangan takut, jangan malu, nggak usah mikir ntar kalau gue gini ntar dianggapnya gini, jangan seperti itu. Jadi baiknya ya udah jalankan yang memang itu udah menjadi skill kita gitu lah istilahnya. Betul. Oke, tadi bener banget sih Bang, kalau ke lingkungan baru udah pasti harus nyesuaiin frekuensi sekitar. Betul, sih ya. Frekuensi itu adaptasi utamanya. itu penting gitu. Kalau misalkan gak nyesuaiin agak berat juga ya Bang kalau kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan di sana, yang pertama pasti guru-guru di sana atau mungkin rekan kerja di sana kayak mikir, ini kok orang baru cuma diem aja, kok nggak mau berbaur gitu kan. Pasti orang-orang yang sudah bekerja lebih lama di sana kayak mau ngerangkul atau mau nge-reach out kita pun juga pasti segan. Kalau misalkan kita sebagai orang baru tuh nggak mau ikut campur juga, nggak mau nimbrung juga gitu. Jadi nggak apa-apa, kita sebagai orang baru di dunia pekerjaan atau mungkin di sekolah atau di mana itulah segala macam, kita pede aja, nggak apa-apa, kita nimbrung aja, reach out juga bareng-bareng gitu. Iya betul, pede ini mungkin lebih kerennya profesional gitu ya dalam ini pekerjaannya. Oke, kira-kira hal apa aja sih Bang yang paling kerasa bedanya antara dunia kampus dan dunia kerja? Terus culture shock apa sih yang pernah Bang Davi alamin selama ini? Kalau tadi apa yang pertama? Yang paling kerasa bedanya antara dunia kampus dan dunia kerja. Oke, yang paling kerasa bedanya antara dunia kampus dan dunia kerja. Yang pertama ya, nggak bisa bohong, inilah. Oke, benar. Bener ya. Iya. Kayak mungkin dulu gue rajin nih, apalagi megang ketang juga ya sebagai ketua angkatan. Betul. Pasti kan banyaklah kegiatan-kegiatan atau tanggung jawab yang diampu. Apalagi Rofi juga ketang kan, pasti paham lah ya. Yep, dinamika angkatan banyak banget, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang harusnya dilakukan. Dan di pekerjaan tuh ya, di saat kita udah punya job desk, di saat kita udah punya sesuatu yang seharusnya kita jalankan, tapi itu ada motivasi tersendiri, yaitu ya memang kita udah punya ada gajinya. Itu yang pertama. Karena yang nggak bisa bohong, pasti semua di antara kita ya hasil akhirnya pasti butuh uang sih. Betul. Itu yang pertama. Itu hal yang mungkin realistisnya ya, secara realistis pasti kita memikirkan ke arah sana. Tapi kalau misalkan dibilang hal lain antara dunia kampus dan dunia pekerjaan, perihal pengalaman itu juga beda. Pengalaman misalkan nih, kita terbiasa berbaur dengan teman-teman mungkin sejawat ya di kampus. Ya paling kayak gue misalkan angkatan 58, Rofi 60 ya, beda selang 2 tahun. Misalkan sekarang sampai 61, 62, itu juga masih beberapa tahun. Tapi kalau misalkan di dunia pekerjaan, yang umurnya 60-an ada, yang 65 ada. Apalagi kan gue sekolah swasta ya. Sekolah swasta itu nggak mandang pensiun segala macam. Selagi guru itu masih kuat, selagi guru itu masih mau maksimal kerjanya, itu tetap silakan kerja. Jadi ya pas kemarin tuh termasuk culture shock-nya ke situ. Yang mungkin
orang tua gue di rumah kan ya taruh deh 50 sekian hampir 60 ya. Tapi di sekolah tuh ada tuh guru-guru yang 60 ke atas hampir 70. Wow. Gitu. Kalau emang dia emang masih kompeten, masih bisa mau, ya kepala sekolah juga nggak bisa langsung memecatnya gitu aja gitu lah. Jadi itu sih yang bisa dikatakan yang seharusnya kita terbiasa dengan ya mungkin paling jauh antara rentang 5 tahun gitu ya. Tapi ini udah harus bisa komunikasi secara efektif, secara maksimal dengan umur-umur yang jauh dari kita. Iya, benar gitu lagi ya. Bahkan gap generasi, lintas generasinya. Nah, itu dia, Betul. lintas generasinya. Kan Iya. kita masih Gen Z ya, kita Gen Z. Iya, benar Gen Z. Ketemu milenial, sebelum milenial apa? Boomers ya? Iya, boomers. Ya, ya. itu ketemu juga. Boomers. Ya, Betul. itulah pokoknya. Banyak perspektif-perspektif yang seharusnya kita pikir ini udah sejalan gitu, lurus, tapi ternyata bagi dia tuh beda nih. Iya, gitu. beda pemikirannya. Beda pemikirannya. prinsipnya. Betul. Itu terus udah termasuk culture shock juga tadi ya Bang Termasuk ya. culture shocknya juga tuh, benar. Sip, selanjutnya sekarang kita flashback nih Bang, dikit ke masa kuliah nih. Oke. Apa aja sih hal penting yang menurut Bang Dapi itu sebaiknya disiapin sejak mahasiswa aktif gitu, sejak kuliah biar lebih siap untuk menghadapi kehidupan pasca kampus gitu. Kalau di flashback ya, yang pertama itu aktif sih. Aktif itu di kelas kuliah, di praktikum, baik itu organisasi, baik itu BEM, himpunan, atau kepanitiaan, volunteer, segala macam, itu ternyata penting banget. Karena kenapa? Hal-hal seperti itu kita bisa, istilahnya kita jual lah. Kita jual di CV kita, di portofolio kita. Dan sebenarnya ya, gue udah banyak banget apply ke pekerjaan lain tuh, entah itu di bidang pendidikan, entah itu industri segala macam dan lain segalanya, itu udah banyak yang gue apply. Cuman di saat di apply sekolah ini nih, gue pakai portofolio. Sebelumnya itu gue cuma CV sama surat aja, CV surat. Tapi di saat sekolah ini gue coba belajar bikin portofolio, coba nyusun dengan rapi portofolio. Pas gue pakai portofolio, langsung dipanggil, dan pas wawancara gue diminta untuk menjelaskan portofolionya itu. Ya, gue maksimalin dong. Ini emang yang gue punya, emang yang udah lama gue jalanin, dan emang nih gue paham tentang diri gue sendiri. Istilahnya gitu kan. Gue maksimalin itu, dan alhamdulillah dengan portofolio itu gue dibantu. Jadi itulah, kita harus aktif berkegiatan apapun yang positif ya tentunya ya, berkegiatan yang positif, dan kita coba simpen memori-memori itu, baik itu dokumentasi, atau mungkin ada sertifikatnya, atau mungkin hal lain segala macamnya yang mungkin itu bisa dijadikan bukti kalau kita tuh pernah mengikuti itu atau pernah melaksanakan hal tersebut. Karena ya penting di saat nanti kita udah mau apply pekerjaan di luar sana, kita tinggal ngejual aja nih. Istilah kasarnya kita udah bisa ngejual diri kita sendiri, nge-brandingnya lagi gitu lah, lebih mudah gitu kan. Iya, betul. Itu sih, jadi yang pertama itu kita harus aktif dan harus mulai aware dengan situasi saat ini. Karena mungkin yang dulu-dulu ya, kita kalau ngelamar kerja masih harus bawa-bawa surat ke tempat-tempat kerjaan. Pak, saya mau ngelamar kerja di sini. Pak, saya mau ngelamar kerja di sini. Map coklat itu. Map coklat. Nah, sekarang kita juga harus belajar tuh banyak aplikasi-aplikasi yang memang sebagai penunjang kita, mempermudah kita untuk melamar pekerjaan. Itu juga dari masa-masa kuliah udah harus bisa dipelajari itu. Karena sedikit menyesal, gue baru belajar aplikasi tersebut di saat ya udah mepet-mepet lah ke sini gitu. Itu penting banget tuh. Lamaran kerja via aplikasi gitu ya. Betul. Via aplikasi. Iya, karena kan kebanyakan di situ disebutin ya gajinya berapa, pendidikannya minimal berapa, terus minimal pengalaman berapa tahun. Betul. Gitu-gitu. Iya. Cuman ya balik lagi ya, yang namanya Indonesia kadang dia ngebuka lowongan pekerjaan, tapi butuh pengalaman udah sekian tahun. Sedangkan kita aja masih baru gitu kan. Masih fresh graduate gitu. Itu sih susahnya buat mencari lowongan pekerjaan. Makanya pengalaman ya dan dicantumkan di portofolio gitu. Oke, selanjutnya kalau soal skill dan kebiasaan tadi, pasti ada nih yang berasa banget manfaatnya setelah lulus. Menurut Bang Davi, skill apa aja nih yang paling kepake di dunia kerja atau pasca kampus ini? Oke, kalau ngomongin perihal skill sih, jujur gue bangga banget dengan diri gue perihal adaptasi. Yang tadi mungkin udah sempat ke mention ya, perihal adaptasi ya. Karena ini berguna banget buat semua orang. Di saat orang itu punya atau memiliki jiwa adaptasi yang
kuat. Kayak di saat lu ada di sisi A, lu mudah nih adaptasi bisa di sisi A. Lu ada di sisi B, lu bisa langsung nimbrung di sisi B. Lu ada di sisi C, lu bisa nimbrung. Di saat tadi misalkan gua yang terbiasa ngomong sama rekan sejawat, tapi langsung ditaruh di tempat yang memang harus berkomunikasi secara efektif dengan orang yang umurnya jauh banget. Nah, itu juga kan menjadi suatu tantangan juga ya. Betul. Untuk kita ya. Dan itu sih gue bangga dalam artian gue bisa secara mudah dan lancar lah untuk menjalankan adaptasi itu. Jadi bisa dikatakan poin adaptasi ini yang memang harus dimiliki semua orang sih seharusnya. Karena kan kita hidup nggak cuma di satu tempat aja ya. Betul. Kita berpindah-pindah dan kita hidup juga nggak cuma ada di satu lingkungan. Iya. Mungkin kita bisa nih adaptasi di lingkungan satu, udah oke, udah nyaman. Tapi apakah kita terus ada di zona nyaman itu? Kan nggak juga. Iya. Karena seterusnya kita akan berpindah di tempat lain lagi. Betul, nah itu dia yang dibutuhkan namanya adaptasi. Iya, makanya tantangan-tantangan emang harus disiap ganyang gitu, Betul. harus dihadapin teman-teman. Memang nggak selamanya harus nyaman terus yang Bang ya, harus dicoba, dilaluin lah pokoknya. Oke. Kalau dari Bang Davi sendiri nih, ada gak sih kebiasaan waktu kuliah yang ternyata kepake banget setelah lulus? Oke, kebiasaan perihal yang ada di kuliah ya kepake terus ya. Betul. Ini balik lagi ke skill yang gue punya, yang perihal komunikasi, kepemimpinan, leadership. Mungkin tadi gue kasih contoh, awalnya ya gue ngelamar di sekolah ini, ya memang jabatannya sebagai guru BK aja. Sebagai guru BK, dan itu diterima karena udah proses interview segala macam. Tapi baru sebulan berjalan, alhamdulillah karena memang kepala sekolahnya ya, pokoknya posisi tertinggi di sekolah tersebut melihat kompetensi gua dan melihat mungkin pernah di CV atau mungkin di portofolio gua, ya komunikasi, leadership segala macam, dan gua alhamdulillah dipercaya buat menjadi pembina OSIS. Yang mana mungkin kepala sekolahnya melihat ya gua gampang adaptasi tadi. Gua udah bisa mulai langsung join di kepanitiaan di sekolah tersebut, karena di saat kemarin gua join di sekolah tersebut itu ada yang namanya panitia PPDB. Tahu kan PPDB? Oh iya, penerimaan siswa baru. Siswa baru. Itu gua langsung dilibatin di situ. Dilibatin di situ ya, yang namanya orang tua murid ya mau daftar kan otomatis kita ngomong lagi, ngejelasin tentang sekolah itu lagi. Nah, itu tuh PR banget buat gua di saat gua orang baru, guru baru di sana, tapi dijadiin panitia PPDB yang mana gua harus paham dong tentang sekolah itu, ya kan? Nah, itu PR banget kemarin. Gua harus memahami sekolahnya, memahami semua jurusannya, apalagi sekolah itu SMK dan swasta. Sedangkan gua dari gua SD sampai dengan gua SMA itu full negeri. Gua full negeri dan itu SMA gua, bukan SMK. Dan ini gua terjun ke sekolah swasta yang mana dinamikanya berbeda. Jurusan mungkin gua di negeri biasanya cuma IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan di SMK ini TKJ segala macam. Jadi busana kayak gitu. Busana, keperawatan, perkantoran, dan ibaratnya itu kan gue baru tumben lagi nih kecemplung ke ranah sana. Dan itulah PR yang dalam artian gue harus memahami jurusan-jurusan tersebut. Karena kan gue harus ngejelasin ke orang tua murid yang dia mau menyekolahkan anaknya ke sekolah itu. Iya betul. Itu sih. Makanya dari segi komunikasinya yang memang harus tampil utamanya begitu, dan adaptasinya harus cepat ya. Betul. Gitu. Wah, kepake banget berarti ya dari soft skill berarti ya, soft dari skill, awal overall soft skill. Kebantu banget nih berarti teman-teman, soft skill harus kepake gitu. Oke. Terakhir nih Bang, buat pertanyaan terakhir ya, dari semua pengalaman Bang Davi setelah lulus dan mulai masuk ke dunia kerja, ada nggak pesan atau tips yang pengen Bang Davi sampaikan untuk teman-teman mahasiswa IKK, khususnya lagi di semester akhir atau yang lagi nyiapin kelulusannya? Masya Allah, ini sebenarnya bukan pesan sih, lebih ke karena mungkin gua udah mengalami kemarin, jadi ada evaluasi lah istilahnya ya, yang seharusnya mungkin udah gue lakuin, udah gue persiapin, tapi ternyata belum ya. Yang pertama mungkin enjoy dulu aja. Karena ya, jujur temen-temen gue yang lain juga pasti semester akhir IKK 58
lagi fase-fase panik, lagi fase-fase mau cepet-cepet karena kan yang namanya UKT, ya kan. Iya, Kalau telat kan betul. pasti kan bayar UKT Harus bayar lagi, lagi. ya kan. Iya, itu dia sih. tantangannya. Yang sulitnya adalah ngelawan diri sendiri, kita harus enjoy dulu aja. Karena kalau semua dijalanin dengan panik itu sulit. Nggak bakal beres-beres. Nggak bakal beres-beres. Jadi yang Iya. pertama tuh kita harus enjoy dulu, menjalankan semuanya itu. Karena di saat kita udah enjoy, kita lebih mudah tuh merancangnya. Kayak misalkan seharusnya hari ini apa nih yang harus diselesaikan, Iya. biar bisa next besok beda lagi. Dan selanjutnya sampai wishlist yang lain-lainnya tuh udah bisa tercapai. Oke. Gitu. Itu untuk yang pertamanya. Kemudian untuk yang kedua, yang harus disiapkan semasa kuliah ya, yang mau ibaratnya mau lulus nih. Iya. Iya. Tadi yang platform digital itu, Iya, karena aplikasi itu ya. apa namanya, kita takutnya kalah saing dengan orang-orang di luar sana. Oke. Karena kenapa? Jujur kita punya banyak skill, kita punya banyak kompetensi yang sejauh ini kita bisa banggakan. Tapi ternyata di luar sana banyak yang jauh di atas kita, gitu. Jadi Iya. nggak bisa dianggap sepele, saingan zaman sekarang nggak bisa dianggap sepele. Bahkan kita terkadang, gue tuh mikir di saat kita lulus S1 aja itu kadang kurang gitu loh. Kayak harus sekolah lagi, harus belajar lagi, yang Harus mana S2 S2 itu mungkin peluangnya lebih mudah lagi, dan seterusnya gitu. Karena bener, berdasarkan hasil sharing dengan teman-teman yang lain, hasil sharing dengan guru-guru yang lain, dengan orang tua juga, ya itulah hasilnya. Sekarang udah banyak banget saingannya, dan saingannya juga ya bukan kaleng-kaleng lah istilahnya gitu. Iya, betul. Jadi ya harus langsung dipersiapkan. Di saat kita udah enjoy, kita harus siapkan semuanya. Di saat skripsi udah ibaratnya udah tinggal akhir-akhir aja, oke, diselesaikan dulu aja skripsinya pelan-pelan. Di saat udah selesai skripsi, boleh istirahat, boleh nyantai, cuman jangan sampai kebablasan. Langsung buru-buru nih. Kalau emang udah punya planning mau ngambil di bidang apa, mau ke arah mana, silahkan langsung dijalankan. Yang penting tadi aplikasi digital itu sebagai apa ya, penunjang banget sih kalau menurut gua untuk ngebantu kita nyari-nyari informasi lowongan kerja atau mungkin langsung apply-nya. Karena di aplikasi tersebut tuh, ya ini kan aplikasi banyak ya. Iya, betul. Banyak, dan itu mempermudah kita untuk apply di lowongan tersebut. Gitu sih. Nah, makanya berarti aplikasi itu sebagai jembatan ya Bang ya, buat nyari, kita bilang lowongan kerja lah ya, banyak Betul. banget tuh ya. Kualifikasi ya, kalau dia banyak banget. Iya, Nah, benar-benar. terus juga enjoy, jangan panik. Jangan panik. Terus tracking progress mungkin ya, Tracking working progress. plan-nya mungkin, iya kayak minggu ini harus ngapain ya, gitu-gitu. Kalau udah beres di checklist gitu-gitu. Nah, itu dia. Iya. Karena jujur gue tipe yang bukan berantakan sih, dalam artian gue kurang berplanning orangnya. Gue orangnya kurang berplanning. Di saat gue sudah menyadari itu, baru gue menyesal. Oh, seharusnya gue kemarin-kemarin gue punya list, gue punya sesuatu yang di saat gue udah selesai gue checklist, dan itu gue nggak mempersiapkan itu. Dan sampai akhirnya gue sadar, oke, untuk kedepannya sepertinya gue harus pelan-pelan bisa nih belajar untuk mengubah mindset atau mengubah diri gue. Ya karena dengan kita berplanning, punya list, ya itu lebih mudah ternyata. Gitu. Betul. Ya lebih terukur gitu ya, Bang. Ada list-listnya juga begitu. Wah, keren banget ya, berarti nggak sabar pengen terapin apa tips dari Ada Bang Davi waktunya, langsung. Rof, pelan-pelan aja. Betul, pelan-pelan. Kayak enjoy tadi ya, enjoy teman-teman. Nah, oke, tadi merupakan pertanyaan terakhir nih sebagai segmen penutupnya, dan mungkin di sini aku makasih banyak Bang Davi udah sharing di sini bersama teman-teman Femkos High Talk sesi hari ini, yang dimana semoga obrolan ini bisa menjadi insight berharga untuk penyemangat mahasiswa lainnya, buat aku sendiri, bahkan untuk teman-teman IKK lainnya juga ya. Dan sebelum kita tutup, boleh dong Bang Davi kasih satu kalimat atau quote singkat mungkin untuk mahasiswa yang lagi nyiapin diri untuk menuju kelulusan atau dunia kerja. Quote singkat atau mungkin satu kalimat untuk mahasiswa yang sedang akhir berjuang yang atau sedang berjuang, yang mau ngapply menuju kerja dunia juga gitu-gitu. pekerjaan gitu ya. Quote singkat yang pertama dari gue, karena gue keras sama diri sendiri ya, karena gue keras sama diri gue sendiri. Satu kalimatnya adalah jangan keras-keras sama diri kalian, karena kalau kalian keras dengan diri kalian, kalian akan merasakannya jauh lebih pahit dengan yang kalian keraskan itu.
Mungkin itu sih. Agak dalam. Aduh, ini by personal berarti ya dari Iya. pengalaman. Pengalaman gue itu pengalaman gue, mungkin orang lain berbeda, Tapi cuman ngena sih bang. Iya kayak, wah jangan terlalu nge-push diri sendiri juga gitu betul, ya. pelan-pelan aja. Iya. Kata kuncinya tadi enjoy aja Ya pelan-pelan. enjoy teman-teman. Ya enjoy. Oke, not banget nih bang. Semoga bisa menjadi pengingat buat kita semua, termasuk aku juga ya di sini. Thank you buat Femkos yang udah dengerin dan pantengin di YouTube maupun di Spotify dan sampai akhir. Jangan lupa untuk stay tune terus untuk episode High Talk selanjutnya. Mungkin sekian, sampai jumpa. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di High Talk episode selanjutnya.